Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Seberapa kita ada pada sore malam hari ini, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kasih setia anugerah-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Karena kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu. Segala pujian, sembah, puji, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau mengambil alih hidup kami, mengambil alih tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Sebab lebih dari segalanya kami hanya perlu Kau Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Bagi
Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari katakan
percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya menerima kuasa dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Mari lihat kiri kanan, berikan senyum yang termanis. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi kau, amin. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian, pengagungan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sekali
bersuka cita karena Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu. Saya persilakan. Sudah yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu hari demi hari yang sudah kami rasakan, kami alami dalam hidup kami. Taruhlah itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami mampukan Tuhan Yesus untuk tak bersyukur kepada-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Biar semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami memberi. Haleluya. Amin. Sama memberikan persembahan, kita angkat pujian ini sama-sama. Setelah persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku
Mari dengan iman katakan pujian ini. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana kau tinggal, kau di hatiku. Amin Yesus. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan bangkit bersama-sama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Yes Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami masih boleh hadir di tempat ini untuk menyembah dan mendengarkan firman. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah kehidupan. Jikalau kami mendengarkan firman-Mu, maka kami akan hidup dan kami selalu berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati kami. Pada saat firman itu ditaburkan, jamah setiap hati, sehingga kami semuanya mengerti akan isi hati-Mu. Izinkan hamba-Mu mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati, kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Saya Tina Andrean, suami saya Joni Andrean, dia tukang rambut, tapi rambut istrinya enggak dipotong-potong. Orang lain dipotong, digunting pendek-pendek. Satu cerita lucu, satu hari karena kita lagi tinjau salon kita di Taman Anggrek Mall, kita satu lift dengan 3 orang encim-encim. Encim-encim ngomongnya bahasa Teochew. Dia nggak tahu kalau Pak Joni orang Teochew. Jadi kita satu lift di situ, 3 orang encim langsung ngomong, tuh lihat tuh, suaminya penata rambut ya, tapi lihat orang lain dipotong pendek-pendek, istrinya nggak pernah dipotong.
Terus begitu keluar langsung Pak Joni sikut-sikut saya, itu 3 encim lagi ngomongin kita katanya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Siapa yang berkata Tuhan itu baik? Amin. Semua berkata Tuhan itu baik. Amin. Ya, Dia setia pada saat kita nggak setia. Saya punya cerita karena latar belakang saya adalah guru sekolah minggu ya. Saya dulu umur 16 saya jadi guru sekolah minggu, mengajar 5 tahun. Sebelum saya jadi guru, saya ini adalah murid sekolah minggu. Satu keluarga saya nggak ada yang Kristen. Papa mama saya Kongfucu, kakak adik saya ateis, nggak ada yang ke gereja. Lalu saya sekolah di PSKD 4. Di situ sekolahnya kalau Senin sampai Sabtu jadi kelas saya, kelas 5 SD. Kalau hari Minggu jadi sekolah minggu. Saya minta izin sama ibu saya, mama saya katakan, boleh nggak aku pergi ke sekolah minggu? Diantar supir, diizinkan. Yang pergi ke sekolah minggu dari 8 bersaudara, cuma saya doang sendiri, umurku 10 tahun. Saya pergi sekolah minggu, rajin, tiap minggu saya pergi dan pulang diantar supir. Pada suatu hari, guru sekolah minggu mengatakan bahwa kalau ada 1 orang saja di dalam satu rumah, seisi rumahnya akan diselamatkan. Lalu saya mulai berdoa buat keluarga saya. 8 bersaudara, mama papa saya, tante om saya, dan juga apo saya. Semuanya saya doain tiap hari. Umurku baru 10, tapi aku rajin dan begitu aja tangkap firman dan percaya. Pada usiaku 15 tahun aku dibaptis, ciprat-ciprat karena GKI Panglima Polim GKI. Jadi pret aja kayak gitu. Tapi saya bersuka cita. Umurku 16 saya langsung melamar jadi guru sekolah minggu karena mengingat kebaikan guru sekolah minggu yang memberitahukan kepadaku 1 orang percaya seisi rumah diselamatkan. Saya mengajar dengan setia. Persiapan hari Jumat, Sabtu gunting prakarya, hari Minggu ngajar. Pagi-pagi sudah pergi, naik kendaraan umum. Langsung bilang sama mama saya, nggak usah diantar supir, sudah besar. Aku bayar sendiri ongkos naik bemo sama mikrolet karena jalan rumah sakit Fatmawati banyak kendaraan umum, pakai uang jajan sendiri. Aku lakukan dengan setia, hatiku sangat senang. Dan saat itu saya ingat sekali, 1971 ada KKR pertama Reinhard Bongke di Gelora Senayan. Saya pergi karena itu hari Minggu, jadi saya menerima uang jajan mingguan itu setiap hari Minggu. Jadi penuh di kantongku buat Senin sampai Sabtu uang jajan. Pada saat KKR, tiba-tiba kantong persembahan lewat, itu uang jajan 1 minggu nyemplung semuanya masuk. Saya berpuasa 1 minggu lamanya, minum air putih saja. Saya bawa di kelas, terus saya pergi ke library. Enggak tahu bagaimana rasanya, tapi hatiku bahagia. Ada cinta di dalam hatiku ini untuk menyenangkan Tuhan. Bahwa apa yang kumiliki adalah punya Tuhan semuanya. Lalu karena guru sekolah minggu, saya menerima amplop transport tiap bulan. Karena ngajar 4 kali kan, dapat uang transport di dalam amplop. Dan amplop itu tidak pernah kubuka. Kalau udah ada kebaktian dewasa, itu amplop nyemplung juga masuk ke dalam kotak persembahan. Saya mengasihi Tuhan luar biasa. 1981, saat itu 2 minggu sebelum Paskah, Tuhan melawat keluarga saya. Dan seluruh keluarga saya diselamatkan. Semuanya terima Yesus. Terima Yesus. Kenapa? Dimulai dari pupu saya, adik papa saya, menyembah berhala, menyembah Kuan Im Kan Kong. Di rumahnya ada sembayangan. Dia banyak yang datang ke rumah dia minta nomor buntut, tapi nggak pernah keluar. Karena dia pasang juga nggak pernah keluar. Berarti kan iblis itu penipu ya. Menipu ya. Jadi satu kali dia juga sering kerasukan setan. Dari dulu masalahnya sama, karena kita rumahnya di jalan pinggir jalan Fatmawati, suka lewat ambulans ya, nguing 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 nguing, setannya masuk ke dalam badan dia. Nanti palanya dibentur-bentur ke tembok, atau dia mau naik ke atas ke atap rumah
mama mau bunuh diri. Aduh, suaminya repot banget, selalu tangkepin dia. Kalau udah bunyi ambulan, setannya mampir ke badan dia. Kacau bener, ya kan? Satu hari dia kerasukan setan buta, 3 hari lamanya matanya gak bisa dibuka. Jadi mama saya tuh kebingungan. Di rumah gak ada yang bisa berdoa, karena gak ada yang Kristen kan. Dia cuma ingat sama saya, guru sekolah minggu. Tina, cepat pulang, doain buat kuku kamu yang kerasukan setan buta. Langsung saya pulang karena lagi belajar salon-salonan di Kartini. Saya nginep di rumah ayah saya. Saya pulang dan saya mendoakan kuku saya ini. Saya duduk di sebelahnya karena saya guru sekolah minggu, punya modal cuma 1 untuk berdoa seperti cerita guru sekolah minggu. Jadi saya mulai berdoa, Tuhan Yesus, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, Tuhan Yesus sembuhkanlah kuku saya di dalam nama Yesus. Saat itu saya minta berdoa polos aja, polos seperti itu. Lalu kemudian saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kesetrum masuk ke dalam dari ubun-ubun sampai ujung kaki. The power, the Holy Spirit power. Langsung saya tumpang tangan di kepala tante saya ini, di dalam nama Yesus, keluar kok iblis, keluar. Langsung pingsan tante saya ini. Dan sejak hari itu saya bikin KKR 2 minggu lamanya di rumah. Sampai mama papa saya semuanya nangis semuanya di lantai. Gimana ini? Kenapa? Ada apa ini ya? Bikin tanda salib, bertobatlah, bertobatlah, Tuhan Yesus segera datang. Itu 1981. Berarti 2024 udah deket belum? Tambah deket. Siap-siap aja ya. Berarti Tuhan segera datang. Dan itu sejak hari itu keluarga saya terima Yesus. Mereka semuanya dibaptis, dan termasuk tante saya yang kerasukan dibaptis juga. Setelah dia dibaptis, itu setan nggak berani lagi masuk ke badan dia. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena saya guru sekolah minggu, saya banyak cerita. Malam hari ini saya punya cerita tentang seorang ayah punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama itu suka makan pagi bareng papanya, bareng ayahnya. Makan siang bareng ayahnya, makan malam bareng ayahnya. Kenapa dia bisa makan bareng-bareng? Karena dia bekerja buat bapaknya. Jadi dia makan pagi, makan siang, makan malam bareng-bareng sama bapaknya. Jadilah bapaknya ini memberikan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan bapaknya, dipercaya. Pergi meeting, semua urus toko, urus perusahaan, disuruhlah anaknya. Anak yang pertama kalau nggak tahu apa-apa, dia akan tanya kepada ayahnya, gimana ya cara menangani persoalan-persoalan ini. Nah, anak yang kedua nggak pernah kelihatan di rumah, keluyuran dia. Kalau pagi masih bobo, masih tidur sampai siang. Bapaknya makan siang, dia nggak pernah muncul. Kalau malam dia keluyuran, pulangnya pagi. Jadi hidupnya terbalik, nggak pernah ketemu papanya. Cuma satu kali, sesekali dia datang kepada bapaknya kalau perlu cien. Oh, uangnya udah habis nih, 1 minggu ke depan buat jajan lagi. Pak, aku minta duit, katanya. Kadang-kadang kita orang Kristen mungkin mirip seperti anak yang kedua. Kalau kita perlu cien, kalau kita perlu berkat, kalau kita sakit, kita datang sama bapak kita. Tapi kita lupa untuk makan pagi, makan siang, makan malam bersama dengan dia. Karena Tuhan Yesus berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Berarti kalau kita buka pintu hati kita saat kita terima Yesus, Tuhan Yesus masuk, duduk makan bareng, makan pagi, makan siang, makan malam bareng kita.
Tetapi berapa banyak yang tahu bahwa Dia ada di dalam hati kita dan mau berbicara dengan kita. Jangan-jangan kita lupa sama Dia. Kalau nih ibu-ibu, bapak-bapak diundang oleh seseorang menjadi tamu di rumahnya, Bapak Ibu duduk di ruang tamu, lalu yang punya rumah makan sendirian. Dia makan pagi sendiri, dia makan siang sendiri, dia makan malam sendiri. Kira-kira jadi tamu betah nggak ya di situ? Pasti keluar, bukan? Karena seperti diacuhkan, tidak dipedulikan. Demikian juga Roh Kudus. Sama. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah kita bilang kita terima Dia dalam hati kita? Masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja di dalam kehidupanmu. Tapi dalam perjalanan kehidupanmu, apakah engkau panggil Dia? Engkau panggil namanya pagi hari, engkau panggil namanya siang hari, engkau panggil namanya malam hari. Dan selalu bercerita tentang kehidupan kita. Jangan-jangan kita seperti anak yang kedua, sekali-sekali datang, sekali-sekali muncul, karena perlu ditolong, perlu keuangan kita, perlu kesembuhan, perlu diberkati. Jadi apa yang disebut kekristenan yang sebenarnya adalah sebuah hubungan, bukan agama. Jadi kadang-kadang kita masih sadar, waduh, kalau gitu selama ini aku nggak pernah panggil nama Yesus ya pagi-pagi. Aku seperti anak yang kedua. Lalu kalau ayahnya nih akan mewariskan semua perusahaannya, tanggung jawabnya, semuanya akan diberikan kepada anak yang mana ya? Anak yang mana? Yang ke satu, yang pertama. Tetapi anak yang kedua tidak dicoret dari daftar keluarga, bukan? Tetap anak. Karena sang ayah tetap menantikan anak yang kedua balik lagi. Datang sama bapaknya, duduk makan bareng sama ayahnya, makan pagi, makan siang, makan malam. Begitu juga Tuhan menantikan kita. Dia menantikan kita untuk selalu menyapa Dia. Dan kita harus sadar, Dia juga patut dihormati, harus dipanggil namanya. Kalau dia nggak dipanggil kayak tadi tamu yang seperti itu, nggak diacukan, pergi. Roh Kudus juga pergi. Makanya kita jadi Kristen kagak pernah beres, selalu punya masalah karena nggak ada yang tolong. Engkau hidup sendirian. Persoalan kita Tuhan nggak tahu karena engkau nggak pernah bicara sama Dia. Dia nggak ada di hatimu. Kalau kita tahu, Tuhan akan tolong kita. Sama seperti ayah yang tadi bersama dengan anaknya. Kalau anaknya ada masalah, bapaknya tahu nggak? Ya tahu, karena ketemu dia pagi, siang, dan malam. Semua persoalan anaknya diketahui oleh ayahnya. Jadi ayahnya siap selalu untuk menolong anaknya ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang roti hidup. Apa itu roti hidup? Nanti tolong ditampilkan ayatnya. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi, apa yang dimaksud dengan roti? Roti hidup adalah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Berarti kita harus sering-sering membaca Alkitab. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Rajin tiap hari ya. Rajin, karena dia adalah roti hidup. Kalau kita di dunia ini kita sekolah dan menjadi pintar, bukan? Kalau sekolah SD berapa tahun? SMP berapa tahun? SMA berapa tahun? Kalau mau jadi sampai S3 tambah berapa tahun? 4 tahun. Ditambah master 2 tahun. Berarti 20 tahun loh. Belajar jadi pinter untuk sekolah dunia. Bagaimana dengan kita? Kita harus belajar Alkitab. Karena pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, itu namanya masih bayi rohani. Betul? Bayi rohani terus masuk kelas TK. Setiap kali ada ujian. Waktu sekolah SD ada ujian kan ya? Mau masuk SMP. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita baca firman terus menerus dan teratur, tidak bolong-bolong, tidak pakai cap-cip-cup, kita mulai baca dari kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kita mulai dari Matius sampai Wahyu, itu tingkatan kita masih tingkat SD. Jangan baca dulu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terpusing, nggak mudeng, ya kan? Ini apa-apaan sih? Keturunan, nggak mudeng aku. Kalau masih TK jangan belajar ke situ dulu. Tunggu sampai SMP, SMA, mulai lagi, belajar lagi, baca lagi. Sudah tingkat SMA, pinteran dikit, sudah melalui itu ujian kehidupan, lulus sudah. Ampunilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Mulai kita praktekin kepada ipar kita, kepada mertua kita, kepada suami kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita lulus sudah melakukan kebaikan, berarti kita naik tingkat lagi. Setiap tingkat harus ada ujiannya. Oleh karena itu perlulah membaca Alkitab. Karena iblis itu paling gak suka orang yang pintar baca Alkitab. Karena dia pengennya menipu kita supaya kita gak tahu apa-apa. Iblis selalu ingin supaya kita itu jadi orang Kristen KTP. Asal datang ke gereja aja udah cukup. Kasih perpuluhan, kasih persembahan udah cukup. Tapi jangan baca Alkitab. Kalau nanti dia baca Alkitab, dia pintar jadinya. Dia takut sama orang Kristen yang pintar karena sudah lulus tadi. Betul, ilmunya tinggi. Dia takut. Berarti dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan engkau ujian kehidupan. Dan kau harus lewati. Harus lulus. Harus lulus. Makin engkau bisa lulus, makin tinggi tingkatannya, makin pintar engkau, makin takut iblis sama engkau. Ada 3 macam orang Kristen, sebetulnya 2, tetapi yang satu ini bukan orang Kristen. Dia adalah serigala yang berbulu domba. Masuk ke gereja, tipu kanan, tipu kiri. Pokoknya hajar habis, pendetanya juga ditipu habis. Pokoknya dia masuk ke gereja, dia di jemaat bohong-bohongan. Karena di situ dia mau cari relasi dan mau nipu. Ini namanya serigala berbulu domba. Lalu ada tipe orang Kristen kambing. Ya, apa tipe kambing? Kambing nggak pernah mau nurut, selalu melawan, nanduk-nanduk. Kalau dipagerin maunya loncat-loncat, nabrak-nabrak. Ya, selalu melanggar. Disuruh baca Alkitab nggak mau baca Alkitab. Disuruh datang berdoa pujian juga nggak mau, karena dia nggak mau dikekang. Kristen kambing.
lebih senang hidup sendirian, tidak mau berkomunitas, nggak mau berkumpul seperti ini, maunya sendirian di luar. Kristen kambing, dia banyak tipu muslihat, kelihatan kudus, kelihatannya mulutnya pintar sekali, tapi nggak pernah melakukan. Siapakah mereka? Nabi-nabi palsu, ya? Orang-orang Farisi, kalau dibilang zaman dulu ya. Tuhan bilang orang Farisi itu tipe kambing. Mereka beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini tipe kambing. Tapi ada tipe domba. Domba adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Selalu rajin, selalu beribadah, selalu memuji dan menyembah, selalu memberikan hidupnya buat Tuhan dan setia. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Dan domba-domba itu punya nama. Kalau zaman dulu Daud itu gembala domba ya. Dia punya ada 500 domba kan. Nah, dipanggil nama dombanya satu-satu. Satu-satu keluar. Beni keluar si Beni. Dodo keluar, Dodo. Semua punya nama. Dan domba ini mengenal gembalanya. Dan dia sangat sensitif. Kalau ada bahaya, ada serigala atau macan atau beruang atau apa, dia akan mengembik kencang-kencang. Yang datang siapa? Gembalanya menolong si domba. Domba adalah lambang daripada orang Kristen yang benar. Kambing adalah orang Kristen yang tidak taat. Dan lambang penyembahan berhala dan lambang penyembahan iblis adalah kepala kambing. Hati-hati, berarti penyesatan di dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, nanti di akhir zaman Aku akan memisahkan kambing dengan domba. Kenapa dua-duanya harus menghadap Yesus? Kenapa? Karena dia adalah gembala. Berarti si kambing ini pernah masuk gereja enggak? Masuk, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, enggak pernah dilakukan. Tapi kalau domba adalah pelaku firman, makanya Tuhan berkata, domba-domba yang di sebelah kananku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kambing-kambing akan masuk ke dalam neraka. Bukannya Tuhan kejam. Tuhan sudah kasih pilihan. Kamu mau jadi yang mana? Mau yang taat atau yang menanduk-nanduk, yang hidupnya sendiri, suka-suka sendiri, seperti anak yang kedua. Tidak dicoret, bukan? Engkau tidak dicoret dari daftar keluarga, tapi engkau akan diadili nantinya. Itulah Tuhan. Itu hal yang pertama kita belajar, bahwa roti hidup adalah firman. Berarti kita harus giat membaca firman. Yang kedua, percaya dan bekerja. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti kita harus percaya kepada Dia. Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya adalah benar-benar makanan. Darahnya adalah benar-benar minuman. Kita tidak akan rasa haus lagi. Apa itu darah? Darahnya adalah pujian dan penyembahan. Karena Tuhan Yesus sendiri suka menyembah Bapa, bukan? Kalau habis pelayanan kemana Tuhan Yesus pergi? Ke bukit berdoa. Itu adalah air hidup.
Makanya kalau orang yang suka menyembah, yang suka berdoa, dia tidak akan pernah haus lagi. Orang yang membaca Alkitab tidak akan pernah lapar lagi. Berarti tubuh rohaninya menjadi kuat. Banyak orang badannya gede, gemuk, tapi rohaninya kurus, sakit-sakitan, bahkan hampir mati. Kenapa hampir mati? Hampir tidak ada pengharapan. Berarti orang tersebut adalah zombie. Kayak film Korea itu, zombie, all dead ya. Berarti yang harus dihidupkan bukan tubuhnya, tetapi rohaninya. Karena yang akan nanti dibangkitkan pada akhir zaman bukan tubuhnya, tapi rohaninya, spiritnya, tubuh rohani. Berarti itu yang harus dibesarkan oleh kita. Tiap hari harus makan. Ada di sini yang makannya seminggu cuma 1 kali. Nggak mau kan? Iya, kurus nanti, ya kan? Sakit-sakitan. Kita juga nggak boleh makan firman seminggu sekali. Kalau kita makan firman seminggu sekali, kamu itu lemah. Karena orang yang seperti itu sebetulnya hatinya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan 50% aja, 50% lagi punyanya setan. Makanya hidupmu tuh lagi diganggu terus, nggak beres. Tapi orang Kristen, hidupmu diacak-acak terus, pundi-pundimu bolong. Karena apa? Dia bisa akses kehidupanmu. 50% doang terbuka pintunya, pintu rumahnya. Pintu depannya terbuka, kamar doang yang ditutup. Oh, dia acak-acak ruang tamunya semua. Makanya hidupmu selalu kalah. Bukan Tuhan gak sayang. Kalau engkau mengasihi Tuhan 70% aja, 30% masih punyanya setan, engkau juga akan kalah juga. Hanya dengan mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, baru kita tidak ada akses lagi buat setan acak-acak hidup kita. Seperti tadi yang tadi saya katakan, saya mengalaminya. Saya ternyata dari kecil saya sudah menutup hati saya untuk Tuhan aja. Sampai soal jodoh, Tuhan yang kasih tahu, jodohmu Pak Joni Andrean yang tinggalnya di Pademangan. Saya bilang, kenapa dia, bukan yang lain? Tuhan bilang, dia itu seperti berlian yang belum digosok. Jadi tukang gosoknya saya, yang berkilau-kilauan dia. Dia jadi pengusaha, saya jadi hamba Tuhan. Ternyata benar ya kata Tuhan ya. Firman-Nya digenapi, saya harus pilih Pak Joni Andrean. Dan pada saat itu, setelah 2 minggu sebelum Paskah itu terjadi kegemparan di rumahku itu, aku tiap malam bangun baca Alkitab. Jam 1 malam dibangunkan, baca Alkitab 1 jam. Pegang Alkitab, pegang penggaris, pegang bolpen, garisin semua. Waktu aku baca itu, huruf-hurufnya itu seperti keluar dan lagi ngomong sama saya. Hal itu terjadi bukan seminggu, bukan 2 minggu, bertahun-tahun. Saya selalu bangun tengah malam baca Alkitab. Bangun tengah malam baca Alkitab. Ternyata saya mengerti itu adalah panggilan daripada Roh Kudus untuk mengajar kita jadi pintar. Setelah itu kehidupanku diuji terus. Naik kelas.
Sampai saya mengerti, nggak usah dibangunin sama Roh Kudus lagi, saya sudah baca sendiri. Berarti saya sudah dewasa. Itulah kehidupan kita. Masih kecil, tidur harus dibangunin ya. Kalau udah gede, masa masih dibangunin? Kalau udah besar, kita nggak usah dibangunin lagi. Kita mau baca sendiri. Itulah perjuangan kita. Tuhan banyak menguji kehidupan saya. Bukan saya enak-enak, oh semua bisnis oke-oke aja sama Pak Joni, oh hidup enak-enak aja sama Pak Joni. Enggak, semua melalui proses yang tadi saya katakan. Saya punya 4 orang anak. Anak yang pertama sudah memiliki 3 orang anak. Jadi cucuku 3 dari putri pertama. Putra yang kedua belum menikah. Putri ketiga itu sudah punya anak 1. Jadi cucuku ada 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Dan yang bungsu tahun ini akan menikah. Tuhan begitu baik. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang ujian-ujian yang tadi mau naik kelas itu. Ujian mau jadi S3. Saya mau jadi master kali. Saya harus 7 tahun di Amerika. Tanpa suami. Bawa anak 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 2 tahun kurang. 7 tahun lamanya. Bukan saya susah, duit ada. Saya kalau mau pulang, saya tinggal beli tiket bawa. Tapi saya tidak mau berkeluh kesah. Saya jalanin semuanya sendiri. Tetapi justru kesendirian saya di Amerika 1998 sampai 2005, saya dengar suara Tuhan audible. Saya punya penglihatan lebih tajam lagi. Itu yang terjadi. Berarti kehidupanmu harus melewati pencobaan supaya jadi pintar. Yang terakhir, barang siapa menang. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 10 sampai 12. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait Allah suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Berarti barang siapa menang. Kan tadi semua orang harus diuji, betul? Tapi kalau diuji harus menang. Jangan kalah. Jangan nangis, jangan cengeng, jangan kalah. Kita harus kuat dan teguh menjalani semuanya itu. Dan pertolongan Tuhan itu selalu datang sama saya. Saat saya di Amerika, saya bawa mobil di tengah jalan 101 San Francisco, ban mobil meletus, dor. Saya tidak tahu jalanannya, belum ada Google Map, belum ada handphone. Belum ada tahun 98. Lalu saya cuma berteriak, Tuhan Yesus, tolong aku. Bengkelnya di mana? Karena nggak ada Google Map. Dan saya nggak tahu, karena baru. Jadi tiba-tiba itu tangan nyetir sendiri, kiri kanan, masuk ke bengkel. Dan diganti itu bannya yang kempes itu. Oh, saya banyak mengalami mujizat. Mujizat. Kalau saya nyasar di jalanan, gak ada Google Map, saya cuma teriak, Tuhan Yesus, ini aku mau pulang, aku nyasar, aku di mana? Di San Francisco, muter-muter gak keluar-keluar, karena gak tahu jalan keluar exitnya di mana. Lalu saya lemaskan tubuh, ada yang ambil alih tanganku. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, pulang ke rumah. Tepuk tangan.
siapa menang? Tuhan ingin menguji hatimu. Apakah engkau benar setia dalam pencobaan? Padahal saat itu saya bisa komplain. Kenapa 4 anak, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun kurang, masih baby. Dan 7 tahun pula, bukan sebentar. Saya harus masak sendiri, harus antar anak sendiri, harus jaga toko sendiri, gosok baju sendiri, cuci baju sendiri, semua lakukan sendiri. Padahal tahun 98, saat itu Bridal Johnny Andren lagi ngetop-ngetopnya. Saya semua di Jakarta ada fasilitas, ada supir, ada tukang masak, ada suster 4. Tapi waktu saya dipindahkan ke Amerika, saya harus kehilangan semua dan mulai dari nol lagi. Kalau kita mau nangis, ibu-ibu, itu udah embernya udah gak ketulungan, banyaknya dihitung. Karena tiap hari mungkin saya ember. Tetapi saya tidak bisa menangis, karena saya harus menjalani itu dengan sukacita. Karena apa? Setiap pencobaan yang kau alami, Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Dan saya melakukan dengan sukacita. Tahun 99, GBI pertama datang ke San Francisco. Waktu itu Pak Johan Handoyo. Saat itu dia minta saya untuk melayani di sana. Saya tolak. Saya lagi pikir bagaimana melayani gereja. Ngelayanin anak 4 aja udah pusing. Betul ya Bapak ya? Mau makan, mau baju, mau makanan, semua antar anak udah pusing, apalagi pelayanan gereja. Saya bilang enggak. Nah, ya nanti Pak, saya doain dulu. Sang pendeta datang dari Texas, suami istri. Saya yang jemput. Saya bawa dia ke apartemen yang baru disewa oleh gereja. Setelah itu, saya harus pergi mengunjungi si pastor ini berdua yang dari Texas. Tiba-tiba Tuhan bersuara di hati saya. Bawa spray, bawa piring, bawa sendok, bawa gelas. Saya lagi pikir, kenapa aku disuruh bawa spray? Lagi mau nyetir, baru mau jalan, mau nyetir. Bawa piring, bawa spray, semuanya saya diemin. Saya bilang, nggak bener nih suara. Apaan sih mau lihat pastor suruh bawa spray, bawa piring, bawa sendok, sama bawa gelas. Saya diemin. Saya mau nyetir, saya starter lagi mobil. Itu suara makin kencang lagi, udah gitu pakai bentak lagi. Bawa spray, bawa piring, bawa sendok, bawa gelas. Langsung saya kabur. Saya siapin ambil spray saya ambil piring, saya ambil sendok, saya ambil gelas, saya bungkus semuanya, dan saya menuju ke rumahnya si pastor yang baru sampai malamnya. Besoknya saya pergi. Pada saat itu saya ketok-ketok, saya shalom Pak, shalom, masuk gitu ya. Lalu saya minta permisi sama si pendeta. Pak, boleh nggak saya permisi naik ke lantai 2 Pak, untuk lihat sebentar keadaan sini? Boleh Bu, silakan lihat. Waktu saya naik, si pendeta dengan istrinya tidur pakai kasur yang beli di Costco, kagak ada spraynya, pakai plastik, cuma pakai plastik begitu aja. Wah, hari itu saya bertobat. Nggak ada piring, nggak ada sendok, nggak ada gelas, karena baru sampai dari Texas. Saya bertobat, Tuhan, mulai hari ini aku tidak lagi mau ngeyel-ngeyel dan tidak lagi mau ragu-ragu. Begitu aku dengar suaramu, pasti aku mau lakukan. Aku pasti mau lakukan. Karena hatiku hancur lihat si pendeta itu tidur nggak pakai spray, cuma jok doang di atas jok yang baru beli. Itulah pelajaran saya. Kita semua harus melalui proses, dan kita harus menang. Proses kehidupanmu, ujian-ujian dalam kehidupanmu, jangan kalah ibu-ibu. Kalau suamimu cerewet banget, sabar sama dia, berbuat baiklah kepada dia. Ipar-iparmu nggak baik sama engkau, kasih hadiah, beliin Jeko. Iya, pasti nanti dia baik, ya kan? Sering-sering bawain selosin. Tadinya mesem-mesem nggak mau senyum juga, nanti satu hari dia baik.
mertua juga. Perhatikan bahwa kita bisa mengalahkan kok mereka dengan kasih. Berarti itu harus dari kita. Kalau kita mau naik tingkat, kita harus selesaikan ujian kita. Jangan kita berdiam diri, kita pasif, biarinin aja. Emang dia begitu, dia udah lama gak ngomong, 2 tahun, 3 tahun, biarinin aja. Gak bisa. Kita yang harus bergerak duluan. Kita yang harus berbuat baik duluan. Kita yang mendekati dia dan menyalami dia. Kita harus berdamai dengan dia. Gak boleh kita bawa adat kita sendiri. Gak bisa, karena Tuhan gak memberikan kita reward seperti itu. Tadi dikatakan barang siapa menang akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan nama Tuhan akan tertulis. Nama Allahku tertulis dalam kehidupan kita. Supaya kita semuanya menang. Jangan sampai kita kalah. Akhir-akhir ini saya punya berita tentang kehebohan Elon Musk datang ke Indonesia. Bawa apa dia? Starlink, persaingannya Telkom ya. Ternyata si Elon Musk ini adalah orang Yahudi, orang Jewish. Dan dia punya satelit, Bapak Ibu, 43.000 banyaknya mengelilingi bumi. Banyak banget. Jadi setahun berapa kali dia luncurkan? Banyak banget tuh, hampir tiap hari. Berapa biji yang dia luncurkan ke langit. Hebat. Dan kalau ada pesawat jatuh, ada semua yang ini, dia tahu semua. Dia tahu semua. Yang kejadian, dia bisa tahu tempatnya di mana. Sampai lapisan 7 lapis di bawah bumi itu bisa lihat tentang sejarah. Di sini ada bunker, si Hamas bunker itu semua kelihatan. Mau ngumpet di mana lagi, udah semuanya 43.000 mengelilingi bumi, betul? Itu namanya manusia hebat dan pintar, betul ya? Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita punya satu langit, miliaran satelit, dan satu orang satelitnya satu bisa nembus ke hatimu, bisa lihat engkau ngumpet di kolong juga ketahuan, hatinya lagi ngapain kelihatan, nembus. Pikirannya apa juga ketahuan. Karena Tuhan ingin mengcompare, manusia aja bisa, apalagi Tuhan bisa menembus hatimu, bisa menembus pikiranmu. Oleh karena itu, jangan kita nggak percaya bahwa Tuhan itu tahu semua apa yang kita hadapi. Dan dia ingin, ini janji Tuhan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk, duduk, makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita menyapa Tuhan pagi hari. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, tolong aku hari ini untuk pekerjaanku semuanya. Siang hari jangan lupa, di dalam kantor ini ada repot, ini kayaknya ada masalah, Tuhan tolong. Malam hari terima kasih Tuhan, aku sudah lewati hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan sudah jawab semua doa-doa. Itu kita lakukan setiap hari. Maka dari itu kita akan menjadi seperti anak yang pertama, dan akan mewarisi kerajaan Allah melalui darah Yesus. Jadi penebus sudah pergi ke surga, menyediakan tempat tinggal bagi kita, dan kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti dia mengenal kita, dia gembala kita, dia mengenal kita, dan kita mengenal dia. Maka iblis tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Engkau akan menang, engkau akan menang. Walaupun digoncang oleh apapun juga, engkau akan kalah. Orang mau berbuat jahat, engkau balas dengan yang baik. Dia berkata jelek, engkau berkata yang baik. Dalam keluarga sering terjadi, saya tutup dengan kesaksian, keributan
Karena usia perkawinan saya sudah 40 tahun menikah. Jadi ya tadi kan cucunya udah 4 ya, sudah 40 tahun. Jadi ada suka dan duka. Kalau suami itu kalau lagi marah, marahnya kan ngomongnya nggak bener ya. Bener ya? Ada orang marah ngomongnya bener? Nggak ada. Pasti nggak ada bilang kalau lagi marah kamu baik banget ya. Oh, nggak ada. Nggak ada yang gitu kan. Pasti suami dan istri kalau ribut itu, kamu mau apa? Kamu mau apa? Dari 2 meter sampai semeter sampai dempet di depan muka kita. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya kan? Udah di depan muka saya, mau apa? Lalu kita bisa menjawab, aku mau hidup selama-lamanya sama kamu. Selesai. Apalagi yang mau diributin? Apalagi Bu? Gak ada kan? Kamu mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Kalau dia udah bilang mau apa, yang mau hidup selama-lamanya sama kamu. Memang mau apa lagi? Langsung redam. Pergi ngeloyor. Karena bingung jawabnya gimana. Ya kan? Kalau kita dibilang bodoh, bilang aja iya. Bodoh banget sih kamu. Bener, yang pintar cuma 1. Kalau semuanya pintar jadi bos. Kalau saya bilang jadi bos jengkok. Ya makanya saya bilang orang kantor bodoh semua. Ya sopir juga bodoh, saya juga bodoh. Kalau enggak semuanya jadi bos. Itu nggak ada yang bisa dilawan. Berarti kita menang. Bareng siapa menang, dia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Kita harus menang dalam ujian-ujian kita. Kita harus lewatin ujian SD, kita harus ujian SMP, SMA, sampai universitas, sampai master. Disitulah tingkatan yang kita inginkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu.
saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri yang berkata-kata kepadamu dan kepadaku. Kalau engkau tahu bahwa firman ini ditujukan untuk dirimu, engkau boleh angkat satu tanganmu dan taruh satu tangan di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, Tuhan. Hari ini engkau berkata-kata betapa pentingnya kami mengenal engkau sebagai roti hidup, sebagai makanan rohani kami, sebagai minuman kami, supaya kami tidak lapar dan tidak haus. Ajar kami setia Tuhan untuk membaca firman Tuhan dengan setia. Ajar kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu sebagai minuman air kudus dari surga yang akan menyegarkan jiwa kami, sehingga kami tidak lagi kering, tidak lagi merana, tidak lagi sakit-sakitan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Kau menjamah setiap hati, dari depan sampai belakang. Kau melihat tangan yang ditaruh di dada mereka. Jamahlah Roh Kudus, jamah mereka, supaya mereka diberi pengertian yang baru. Mulai hari ini mereka ingin jadi domba. Mereka akan setia, mereka akan mencari wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Mereka tidak mau jadi kambing. Kambing selalu memisahkan diri, selalu sombong, bahkan menyembah berhala, bahkan menyembah uang, bahkan menyembah setan. Sehingga hidup mereka, walaupun mereka ada di gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadikan jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang kudus, jemaat yang mengenal Tuhan, jemaat yang siap untuk diangkat dan menyambut Engkau di awan-awan yang permai. Sempurnakan mereka Tuhan, untuk mereka selalu bisa lulus ujian dalam kehidupan mereka. Pencobaan-pencobaan yang Kau berikan adalah pencobaan biasa. Pada saat mereka mengalaminya, Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka. Kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang tidak punya harapan akan diberikan jalan keluar yang baru dalam nama Yesus. Karena Engkau tetap memberikan mujizat-mujizat-Mu bagi orang-orang yang percaya. Jadikan kami seperti anak yang pertama yang mempunyai hubungan yang manis dengan Engkau Bapa. Makan pagi, siang, dan malam bersama-sama dengan Engkau, dan menyapa Engkau setiap hari Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan selamat. Kami tetap selamat walaupun tubuh kami mati. Kami akan masuk surga, dan kami akan bertemu muka dengan Engkau di dalam nama Yesus. Syikiralala. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
kasih buat malam hari ini. Sebab kami percaya Tuhan firman-Mu mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Menjadi kami menjadi semakin intim, semakin dekat, semakin mencari Engkau dalam hidup kami. Kami terus mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Evangelis Tina Andrean. Pakai lebih lagi dimanapun hamba-Mu berada. Engkau berkati suami, anak, cucu, mantu. Engkau berkati usaha apapun yang hamba-Mu lakukan. Engkau buat berhasil. Dan pelayanannya Tuhan semakin hari semakin berkenan. Banyak jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu. Dalam persembahan ini ada yang bersaksi mungkin? Ada kesaksian? Sambil berikan persembahan. Tidak ada? Tidak ada. Ya, sambil berikan persembahan kita angkat pujian tadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekarang katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jangan berdoa siapa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang setiap kita berdiri. Bapa di sorga, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini di tempat ini. Bahkan Tuhan, kami diberkati luar biasa dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab hanya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, setiap kami dibuat cakap dalam perkara kehidupan kami. Kau adalah firman yang hidup Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap kami boleh punya tanah hati yang subur, yang sungguh daripada Tuhan. Sehingga pada saat benih firman Tuhan dibagikan, benih itu boleh bertumbuh-tumbuh Tuhan. Sungguh berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang membagikan firman-Mu malam hari ini. Kami percaya benar Tuhan bahwa dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan isi hati yang daripada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberkati kehidupan hamba-Mu, memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, apapun, anak, cucu, menantu diberkati dalam nama Yesus. Bahkan setiap langkah kakinya, saat Engkau pakai dia untuk memberitakan kebenaran-Mu dimanapun dia ada. Ada tangan Tuhan yang besar yang selalu menyertai hamba-Mu ini dimanapun dia ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, kami bawa PD Immanuel ke dalam tangan kuasa-Mu.
Tangan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus segenap jemaat. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kegelapan. Mari Roh Kudus mampukan setiap jemaat PD Immanuel mengalami terang firman-Mu. Karena firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami butuh limpah kasih karunia-Mu. Kami butuh Tuhan belas kasihan-Mu. Bebaskan kuasa terang Roh Allah yang kudus itu bekerja atas setiap kami. Sehingga firman itu boleh menjadi rema Tuhan. Firman itu Tuhan boleh menjadi sesuatu yang menuntun kami, membawa kami berjalan seperjalanan dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan menjadikan Engkau gembala yang baik dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami minta hati seorang murid. Hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terlebih Tuhan, di dalam komunitas kecil kami di tempat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, bahwa firman itu menetap Tuhan. Firman itu menuntun, firman itu menjadi terang dan membawa setiap kami mengalami terang-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami berbeda Tuhan. Setiap jemaat, bahkan pengurus pengerja Tuhan. Siapa kami tanpa Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu mari Roh Kudus ajari setiap kami. Mari Roh Kudus berdaulat atas hidup kami. Mari Roh Kudus nasihati setiap kami. Agar pola pikir paradigma kami sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu khususnya malam hari ini. Setiap kami mengalami terobosan di dalam Engkau Tuhan. Kami punya pengertian yang sungguh Tuhan. Adalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Respon hati yang benar Tuhan. Setiap kekerasan hati kami mau robohkan itu dalam nama Yesus. Paradigma, pola pikir kami yang bukan daripada Tuhan, kami robohkan itu dalam nama Yesus. Kami membuka pintu hati kami untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, waktu firman itu bekerja, waktu firman itu berkuasa atas hidup kami, kami pasti mengalami sesuatu yang hebat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang memberkati PD Immanuel Tuhan, memberkati setiap jemaat, pengurus, pengerja. Ikat kami Tuhan dalam tali kasih unity, sehati Tuhan, sepakat sebagai satu keluarga Allah di tempat ini. Kami mau terus belajar Tuhan. Kami mau terus belajar kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap kedagingan kami Tuhan, kami mau belajar untuk setiap kedagingan ini Tuhan, kami mau lepaskan itu. Dan kami butuh firman-Mu, kami butuh pedang roh itu Tuhan, untuk kami membabat habis setiap kedagingan-kedagingan kami, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun kerohanian kami Tuhan. Kami mau belajar itu untuk melepaskan semuanya itu. Dan kami percaya saat kami mengundang Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hidup kami, kami pasti dimampukan oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap rencana, setiap hal yang sudah disusun di tengah-tengah PD Immanuel Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, campur tangan-Mu, bahwa kami berjalan Tuhan, pengurus Tuhan yang ada. Berkati kami dengan hikmat-hikmat-Mu, berkati kami dengan pikiran-pikiran-Mu, dan biar pikiran kami tidak kami gunakan, tetapi pikiran Kristus menguasai setiap kami. Untuk Tuhan kami saling bekerja sama, intim bersama dengan Tuhan. Kami tidak bekerja untuk kepentingan manusia, tetapi Tuhan, kami mau belajar Tuhan, melakukan segala sesuatunya seperti kami melakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, kami bawa rencana perayaan ulang tahun PD Immanuel yang paling dekat dari hari ini Tuhan. Kami bawa setiap hal yang sudah kami bicarakan Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Karena kami gak bisa jalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh tuntunan Roh Kudus bahwa kami berjalan Tuhan. Pengurus jemaat bersahati Tuhan, unity di dalam Engkau, supaya segala sesuatunya boleh jadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang atur Tuhan segala sesuatunya. Apapun yang sudah kami bicarakan sebagai pengurus, semuanya Tuhan boleh berjalan karena ada campur tangan Tuhan Yesus Kristus yang hadir, yang menopang setiap kami. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat.
Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih besar. Kalau kami punya Tuhan yang besar, berarti masalah kami adalah masalah yang kecil. Kami percaya Tuhan, saat pencobaan-pencobaan itu datang, Engkau Tuhan yang mengetahui batas kekuatan kami. Pada saat kami tidak kuat, firman Tuhan katakan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji firman-Mu. Kami kuat karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, serahkan pengerja Tuhan. Mari Tuhan berikan hati yang dipenuhi Roh Kudus, hati yang menyala-nyala sebab ada api Roh Kudus, supaya Tuhan waktu kami melayani Tuhan di tempat ini ada kesehatian, ada unity Tuhan. Itu yang kami butuhkan, ada kebersamaan, ada rasa saling memiliki sebagai satu keluarga Allah di tempat ini Tuhan. Setiap hal apapun yang tidak berasal dari tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami katakan dengan iman, kami tolak dan gagalkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah andalan kami satu-satunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa Tuhan, bangsa kami kepada Tuhan, Indonesia Tuhan kepadamu Bapa. Kami bawa presiden yang ada, Bapak Joko Widodo dan wakil. Tuhan, hari-hari ini dengan segala macam bentuk keputusan, kami tahu Tuhan Kau berdaulat atas bangsa ini. Kau yang memegang kendali, Kau yang memegang kontrolnya Tuhan. Sebab itu kami berdoa bagi Indonesia. Kami bawa Indonesia kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa apa yang Tuhan mau itu yang jadi atas Indonesia, bukan apa yang diingini oleh manusia. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan hikmat-Mu, Kau yang memberikan kuasa-Mu, Kau yang memberikan pikiran-Mu kepada Bapak Joko Widodo. Apapun keputusan itu Tuhan tidak lahir dari seorang Joko Widodo, tetapi sungguh keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang lahir oleh karena tangan kekuasaan Tuhan bekerja atas presiden, wakil presiden, setiap lembaga kementerian, DPR, DPRD, bahkan Tuhan apapun di dalam roda pemerintahan kami katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan semua yang baik bagi bangsa ini. Setiap roh ketakutan, roh khawatir, roh gelisah Tuhan, kami mau hardik itu dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau yang menyediakan rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan bagi Indonesia, tetapi ada shalom, damai sejahtera-Mu Tuhan. Itu yang ada di bangsa kami. Kami percaya sebagai gereja-Mu Tuhan, kami punya iman bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah situasi politik yang semakin mengerikan Tuhan kalau kami lihat dengan mata. Tetapi kami tetap percaya karena kami tahu Tuhan Yesus jauh terlebih besar. Engkau baik dan merancangkan semua yang baik bagi negeri ini. Sebab di negeri ini ada gereja-Mu Tuhan, ada umat-Mu, ada tubuh-Mu. Kami percaya Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan atas kami. Yang berdoa, yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kota kami Bekasi, Jawa Barat kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada kegerakan roh Allah di Bekasi. Ada kegerakan tangan Tuhan di Bekasi. Tuhan, ada shalom, ada kedamaian Tuhan. Setiap roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan kami tolak dan hancurkan itu. Kami mau katakan dengan iman bahwa dalam nama Yesus, enyahlah engkau kegelapan, masuk ke dalam tubir-tubir laut. Tidak ada kuasa-Mu, sebab kuasa darah Yesus yang melingkupi kami, yang melingkupi gereja-Mu, tubuh-Mu, umat-Mu. Bahkan Tuhan Bekasi dalam tudung perlindungan-Mu. Jawa Barat Tuhan, Pulau Jawa, bahkan Indonesia kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat gereja Tuhan, umat Tuhan, tubuh Kristus berseru kepada nama Tuhan, yang kami terima adalah kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, ada keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah kami. Ada hal-hal Tuhan yang bergejolak hari-hari ini. Kami tetap percaya Engkau jauh terlebih besar, Engkau jauh terlebih besar, dan kedaulatan-Mu Tuhan ada di Indonesia. Artinya Bapa, bersama dengan Yesus, setiap kami cakap di dalam segala perkara kehidupan untuk melihat segala sesuatunya dengan mata iman, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya ini Tuhan, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kelemahan, kegagalan kami Tuhan.
ampuni kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus. Supaya Bapa, firman yang membaharui hidup kami, firman yang membawa kami berjalan melihat terang-Mu, firman yang terus Tuhan pulihkan, ubahkan. Kami tidak berubah, tapi kami diubahkan langsung oleh pekerjaan tangan Tuhan. Melalui situasi, melalui pergumulan, melalui setiap peristiwa yang ada, kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan itu ajaib. Terima kasih Bapa. Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang hadir boleh katakan amin. Semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di dalam anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, penyertaan dan kesetiaan daripada Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau akan segala sesuatu sampai kedatangan yang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Dan kita semua yang akan diangkat dan menyambut Dia di awan-awan yang permai, kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati setiap kita.